Nah, begitu ya adik-adik ya. Oke, kita lanjut lagi ke cerita tentang kepanduan tadi. Nah, tadi sampai sini ya, sampai kepanduan yang didirikan oleh Belanda yang bernama Pathfinder. Maksudnya sampai tadi Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda ya. Nah, kemudian setelah itu ya, setelah ada Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda ini, ada era baru lagi, yaitu ketika para pemimpin-pemimpin pergerakan nasional mengambil gagasan Baden-Powell yang dibawa oleh Belanda ke Indonesia itu dengan membentuk organisasi-organisasi kepanduan baru di Indonesia begitu, yang bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia yang baik, yaitu sebagai kader pergerakan nasional, sebagai generasi penerus bangsa begitu. Sebagai kader pergerakan nasional yang menggerakkan dan membantu proses kemerdekaan Indonesia. Seperti itu adik-adik. Nah, pada saat itu mulailah bermunculan gitu organisasi-organisasi kepanduan ini. Nah, di antaranya namanya Javaanse Padvinders Organisasi atau disingkat JPO. Nah, ada lagi yang namanya Jong Java Padvinder atau disingkat JJP. Jong Java Padvinder ini adalah perkumpulan kepanduan Jawa ya. Kemudian yang tadi itu Javaanse itu sama perkumpulan kepanduan Jawa juga. Kemudian ada lagi namanya National Islamic Padvinder, yaitu perkumpulan kepanduan Islam nasional begitu. Ada lagi namanya tadi ini ya singkatannya NATIPJ, NATIPJ. Itu singkatan dari National Islamic Padvindernya. Ada lagi namanya Sarekat Islam Afdeling Padvinder. Kalau disingkat itu namanya SIAP. Nah, ini Sarekat Islam ya adik-adik mungkin familiar ya dengan Sarekat Islam. Ini juga salah satu organisasi kepemudaan besar di Indonesia sebelum kemerdekaan gitu. Nah, ada juga namanya Hizbul Waton atau disingkat HW. Nah, HW ini masih ada adik-adik sampai sekarang. HW ini kepanduan milik Muhammadiyah. Jadi organisasi Muhammadiyah ini punya kepanduan sendiri namanya Hizbul Waton. Sampai sekarang masih ada. Jadi kalau di sekolah-sekolah Muhammadiyah itu nanti adik-adik pramukanya tuh HW namanya, bukan gerakan pramuka. Tapi sebenarnya prinsipnya sama ya, prinsip kepanduan juga begitu. Hanya saja namanya saja berbeda begitu. Nah, itulah beberapa contoh atau nama-nama kepanduan di zaman pergerakan nasional. Zaman pergerakan nasional itu sebelum kemerdekaan ya adik-adik ya, sebelum tahun 45. Seperti itu. Nah, ini adalah foto HW ya, pengurus Hizbul Waton cabang Yogyakarta tahun 1921. Nah, seperti itu adik-adik. Oke? Nih, tahun 1921. Oke, selanjutnya. Nah, setelah tahun 1921 itu, ada tahun berikutnya itu tahun 1928. Langsung ya loncat beberapa tahun karena panjang kalau diceritakan semua. Nah, ini lahir Sumpah Pemuda. Adik-adik ingat ya, Sumpah Pemuda tahu kan? Tahun berapa tuh? 1928 ya, 1928. Nah, Sumpah Pemuda yang dicetuskan pada Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 ini telah menjiwai gerakan kepanduan nasional Indonesia untuk bergerak lebih maju. Jadi setelah itu makin banyak organisasi-organisasi kepemudaan gitu. Setelah Sumpah Pemuda ini, dan tujuannya makin jelas mengarah kepada arah yang sama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Jadi mulai bersatulah pemuda-pemuda Indonesia itu dalam organisasi-organisasi. Seperti itu ya. Jadi melebur begitu, menjadi satu begitu. Tidak ada lagi kepanduan Jawa, tidak ada lagi kepanduan Sumatera, tidak ada lagi kepanduan-kepanduan yang basisnya di daerah. Semuanya melebur menjadi satu, menjadi organisasi yang lebih besar. Oke, seperti itu. Adik-adik ada yang ingat nggak isi Sumpah Pemuda? Nah, ini kakak cantumkan juga ya isi Sumpah Pemuda.
Ini Sumpah Pemuda. Bunyinya seperti itu, adik-adik bisa baca. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Terlihat ya dari sumpahnya, dari narasi sumpahnya, menunjukkan bahwa pemuda Indonesia bertekad bersatu untuk Indonesia merdeka. Seperti itu adik-adik. Nah, dengan kesadaran nasional tersebut, maka timbullah niat untuk mempersatukan organisasi-organisasi. Mulailah setelah Sumpah Pemuda pada tahun 1930 muncul kepanduan yang lebih besar dan bersatu gitu. Persatuan dari beberapa organisasi. Yaitu bernama Organisasi Kepanduan Indonesia atau Indische Padvinder Organisasi atau disingkatnya INPO. Nah, INPO ini peleburan dari dua kepanduan, yaitu Kepanduan Kesultanan PK, Kepanduan Pemuda Sumatera, itu melebur menjadi satu. Menjadi namanya itu PAPI, PAPI, yaitu Persatuan Antar Pandu Indonesia. Itu tahun 1930 tuh. Jadi 3 organisasi besar tadi melebur jadi satu, jadinya PAPI. Kemudian PAPI ini berubah menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau disingkat BPPKI pada tahun 1938. Seperti itu ya adik-adik ya. Jadi dari organisasi-organisasi kecil yang berceceran di mana-mana bergabung menjadi satu organisasi yang lebih besar. Nah, seperti itulah ya kira-kira pada masa Hindia Belanda adik-adik. Nah, ini kakak cantumkan juga narasinya ya. Siapa tahu adik-adik mau membacanya lebih detail dan memahaminya lebih dalam. Oke, ini narasinya. Ini juga. Ya, ini juga. Nah, selanjutnya kita masuk masa pendudukan Jepang ya. Seperti yang kita tahu bersama bahwa setelah Belanda menjajah Indonesia dan kalah pada Perang Dunia Kedua, kemudian Jepang menguasai Indonesia ya. Pada Perang Dunia Kedua itu Jepang menguasai Indonesia. Selama berapa tahun? 3,5 tahun ya Jepang menjajah Indonesia. Nah, jadi pada zaman pendudukan Jepang ini, Jepang melarang keberadaan organisasi kepanduan di Indonesia. Jadi semua organisasi yang ada itu dibubarkan dan diganti namanya, dibentuk organisasi baru dengan nama baru versi Jepang. Mungkin adik-adik sering dengar namanya ya, Senendan, Keibodan, Barisan Pelopor, Kempetai, kemudian Heiho ya, Barisan Wanita. Seperti itulah organisasi bentukan Jepang gitu. Adik-adik pasti familiar dengan namanya karena dulu waktu SD kita pernah belajar ya, kakak juga belajar tuh waktu SD sejarah kemerdekaan Indonesia. Seperti itu adik-adik pada masa pendudukan Jepang. Selanjutnya yaitu, nah ini dia. Adik-adik ada yang tahu nggak tentara peta? Mungkin ada yang pernah dengar ya tentara peta. Peta di sini bukan buku atlas ya, bukan buku tentang gambar pulau-pulau di Indonesia, pulau-pulau dunia. Bukan peta Indonesia, bukan peta Bandung, bukan peta-peta itu ya. Peta yang dimaksud di sini adalah organisasi kepemudaan, pembela tanah air. Nah, dulu juga peta ini pernah memberontak kepada Jepang karena saking inginnya Indonesia merdeka, jadi mereka memberontak, tapi pemberontakannya gagal. Dan ada salah satu tokohnya yang terkenal di peta yaitu Supriyadi ya namanya. Beliau sampai hari ini tidak diketahui keberadaannya di mana. Entah diculik Jepang atau dibunuh Jepang, kita tidak pernah tahu begitu. Tidak ada info yang menyebutkan
di mana keberadaan Suprijadi setelah pemberontakan itu. Seperti itu adik-adik untuk masa pendudukan Jepang ya. Nah, ini ada narasinya juga. Adik-adik bisa baca juga. Selanjutnya masa perang kemerdekaan. Nah, ada yang tahu nggak ini foto apa? Ini adalah foto proklamasi kemerdekaan Indonesia ya. Nah, ada Bung Karno sedang membacakan teks proklamasi dan ada Bung Hatta juga di belakangnya. Nah, ini teks proklamasinya ya. Kakak menyegarkan kembali ingatan adik-adik. Siapa tahu ada yang lupa, teksnya bisa dibaca. Selanjutnya, nah ini dia. Setelah masa Jepang itu, kita masuk ke masa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, bangsa Indonesia ini bahu-membahu mempertahankan kemerdekaan Indonesia sampai akhirnya merdeka begitu. Seiring dengan itu, pada tanggal 28 Desember tahun 1945, berarti berapa bulan itu ya? 4 bulan setelah Indonesia merdeka, di Surakarta didirikanlah Kepanduan Rakyat Indonesia. Pandu Rakyat Indonesia disingkat PRI sebagai satu-satunya organisasi kepanduan di wilayah Republik Indonesia. Jadi setelah merdeka itu sudah tidak ada lagi tuh kepanduan-kepanduan versi lama ya, versi Jepang, versi Belanda, begitu sudah tidak ada. Semuanya bergabung menjadi satu dengan nama Pandu Rakyat Indonesia. Dibentuk di Surakarta. Surakarta itu sekarang Solo adik-adik. Dulu namanya Surakarta, sekarang berganti nama menjadi Solo. Dibentuk tahun 1945 pada bulan Desember tanggal 28. Tuh lihat ini tanggalnya ya. Nah ini adalah poster lama adik-adik, poster lama Pandu Rakyat Indonesia. Seperti itu. Nah ini ada poster lama juga ketika peringatan 5 tahun Pandu Rakyat Indonesia. Ini juga nih bisa dilihat buku peringatan Pancawarsa. Pancawarsa adalah 5 tahun ya. 5 tahun anniversary. Kalau anak zaman sekarang mah bilangnya anniversary begitu. Panca itu 5 ya. Dari bahasa Sanskerta. Dan warsa itu artinya tahun gitu, ulang tahun. Kalau orang Jawa tuh biasanya kalau ngucapin ulang tahun tuh Sugeng Ambal Warsa gitu ya. Sugeng Ambal Warso. Nah itu artinya selamat ulang tahun gitu. Jadi anniversary lah anak muda zaman sekarang bilangnya. Seperti ini nih gambaran bukunya. Pandu Rakyat Indonesia. Nah ini narasinya ya, adik-adik bisa baca. Oke. Jadi karena materinya itu kan banyak sekali ya, kakak hanya menerangkan sampai sini dulu ya adik-adik ya. Nanti kita ketemu di pertemuan selanjutnya nih. Gimana, penasaran nggak? Ini baru sampai Pandu Rakyat Indonesia nih, bersambung dulu ya. Karena sekarang namanya kan Gerakan Pramuka, jadi gimana tuh ceritanya bisa sampai jadi Gerakan Pramuka begitu ya. Nah, untuk itu kakak akan mereview sedikit nih. Perjalanan 3 fase tadi, yaitu fase penjajahan Belanda, kemudian fase penjajahan Jepang, dan fase kemerdekaan. Pada fase penjajahan Belanda itu cerita awal dari Baden-Powell membentuk kepanduan yang ada di dunia, kemudian menyebar ke seluruh dunia termasuk Belanda, kemudian Belanda menyebarkan ke Indonesia, di Indonesia terbentuk kepanduan-kepanduan kecil, kemudian pada masa penjajahan Jepang, kepanduan itu dibubarkan dan berganti nama menjadi kepanduan versi Jepang. Kemudian pada masa kemerdekaan, semua kepanduan tadi dilebur menjadi satu, menjadi Pandu Rakyat Indonesia. Seperti itu ya adik-adik ya. Simpel ya, singkat, padat, dan jelas ya. Itu rangkumannya. Oke, sampai di sini dulu videonya. Nanti kakak lanjutkan minggu depan untuk cerita selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menyimak. Semoga adik-adik suka dengan videonya. Dan kalau suka, adik-adik boleh like dan jangan lupa subscribe juga ya. Jangan lupa adik-adik mengisi juga formulir yang linknya sudah kakak cantumkan di description box di bawah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga
harinya menyenangkan ya. Sampai di sini dulu. Salam Pramuka.